me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Padriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan dengan pembahasan seru kita nih terkait dengan asuransi. Tapi Rizky ingin kembali lagi mengingatkan kalau di akhir podcast akan ada pembagian 8 hadiah menarik bagi kalian yang memberikan komentar dan testimoni terkait dengan asuransi. Jadi hanya berlaku di Instagram Tribun Pontianak. Nah Pak, tadi untuk menindaklanjuti pertanyaan Rizky terkait dengan COVID-19 sendiri, ini kan memang kita ketahui menyerang dari segala sektor gitu kan Pak. Nah, untuk dari asuransi sendiri bagaimana sih Pak menyikapinya untuk beradaptasi gitu dengan situasi ini? Jadi mungkin ada istilah orang yang bilang berdamai dengan keadaan gitu kan Pak. Nah, kalau dari asuransi sendiri Pak seperti apa sih Pak caranya gitu untuk berdamai dengan keadaan ini? Kalau jasa raja sendiri khususnya ketika penanganan klaim ya, ketika mendatangi korban atau ketika ke rumah sakit itu akhirnya menjadi berubah kan. Kita harus melengkapi petugas kita dengan APD lah ya, masker, kemudian hand sanitizer, kemudian juga protokol COVID-19 juga diharapkan dijaga juga oleh para petugas kita. Nah, yang menjadi perubahan itu adalah yang ketika mobile service yang biasa harus ke rumah sakit untuk menjemput bola berkas-berkas dari rumah sakit, tagihan yang harus kita proses. Nah, itu kita berubah dengan sistem online. Jadi berkas-berkasnya itu dikirim melalui email atau WhatsApp, kan sekarang udah ada teknologi WhatsApp, tinggal difoto, dikirim, dan kita bisa proses. Bahkan jauh lebih mudah ya Pak sebenarnya. Iya, cuma menjadi kendala adalah di rumah sakit itu sendiri. Karena petugas rumah sakit itu akhirnya ketika menjalankan protokol COVID itu mereka melakukan WFA. Jadi adanya shift-shift ya, itu yang menjadi kendala kita ketika satu sisi ada petugas yang gantian di rumah sakit untuk memproses berkas itu nggak bisa cepat dilaksanakan. Ya, seperti itu. Waktunya tadi ya Pak. Iya. Nah Pak, kalau dari AUI sendiri Pak. Ya. Nah kalau dari anggotanya sendiri Pak, seperti apa sih Pak menghadapi COVID-19 ini? Mungkin Baik. ada strategi Memang gitu. dalam kondisi COVID-19 ini pada umumnya kita lebih banyak beraktivitas dengan menggunakan Zoom meeting ya, atau dengan email dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan COVID ini di jajaran asuransi ada yang penderita COVID ya, itu dijamin. Oke. Itu Ada jenis juga baru ya Pak. Iya, Baru ya? Pak, tapi saya tidak katakan ini keseluruhan. Ada yang tidak dijamin, ada juga kita memberikan keringanan bahwa pembayaran premi itu dilakukan secara cicilan, misalkan seperti itu. Kita kenal dengan nama istilah installment. Tapi kalau kita melihat bahwa karena kepentingan asuransi berkait dengan resiko, maka tinggal kita menyimak apa kepentingan-kepentingan itu untuk kita mengantisipasi terhadap terjadinya risiko tadi. Jadi ini Tribuners sampai ke COVID-19 pun bisa nih dilindungi dan atau Tergantung. di-cover gitu. Ya, tergantung kita mau ikut di asuransi yang mana. Oke. Karena saya seperti saya ikut di asuransi X nih ya. Saya walaupun kepala cabang tapi ikut asuransi untuk COVID saya dijamin. Oke. Ya. Jadi bukan berarti karena kepala cabang maupun kepala Bukan. aman gitu Aman. nggak ada. Ya, gambarannya seperti itu, Mbak. Oh, oke. Nah Pak, terkait dengan digitalisasi produk asuransi, apakah seluruh perusahaan anggota AWI ini udah gitu Pak Ya. melakukan digitalisasi ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau di kami sudah punya digital asuransi. Jadi orang mau pergian, dia klik ya asuransi, maka itu automatically langsung bisa ditutup asuransinya. Ya. Jadi sistemnya mudah, hanya dengan membayar 5.000 per sekali perjalanan itu sudah terlindungi asuransi. Cukup dengan klik-klik melalui digital insurance tadi. Oke. Nah Pak, kalau untuk jasa raja sendiri nih Pak, sejauh mana sih Pak bentuk kepedulian jasa raja kepada masyarakat khususnya di Kalbar ini? Karena kan kita bisa dibilang luas sekali nih kan Pak wilayah kita gitu.
Jadi kepedulian Jasa Raja terhadap masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di masa COVID ini kita bekerja sama dengan Satgas COVID-19 BUMN lah, karena kami juga perusahaan negara. Kita bersinergi untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bantuan yang terkait menunjang penanggulangan COVID-19, baik itu ke rumah sakit ataupun kita juga menyerahkan bantuan kepada instansi-instansi terkait terhadap yang berupaya kepada pelayanan masyarakat, baik itu kepada polisian, dinas perhubungan, kemudian juga Badan Pendapatan Daerah Bapenda, yaitu di Samsat. Kemudian juga satu hal lagi bahwa Jasa Raja ini melaksanakan Undang-Undang 33 dan 34 tidak hanya di Samsat dan juga di wilayah ini, tapi di perbatasan juga. Jadi spesial case nih di Kalimantan Barat yang sudah ada operasional pos lintas batas antar negara, di mana kendaraan Malaysia ini bisa sampai ke Pontianak. Benar. Jadi Padahal QQ depannya itu iya biasanya seperti dari luar itu. negeri gitu, Pak. Nah, itu kendaraan-kendaraan itu ketika memasuki wilayah negara Republik Indonesia itu diwajibkan membayar premi Jasa Raja. Kita hadir di pos lintas batas itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2003 bahwa Jasa Raja ditunjuk sebagai Biro Nasional Asuransi untuk menjalankan skim asuransi wajib kendaraan bermotor tingkat ASEAN. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah Sarawak lah, seperti itu. Berarti kerjasamanya juga udah luas nih ya. Iya, Luas. walaupun santunannya itu sama dengan yang di warga negara Indonesia, walaupun warga negara asing, tapi santunannya tetap sama, yaitu meninggal dunia 50 juta, kemudian biaya rawatan 20 juta maksimal, kemudian untuk cacat tetap maksimal 50 juta, kemudian biaya penguburan kalau tidak ada ahli waris itu 4 juta, kemudian biaya P3K 1 juta, dan penggantian biaya ambulan 500.000. Oke, itu yang diberikan santunan kepada tadi yang di luar tadi ya Pak? Iya. Oh oke. Nah Pak, tadi seperti yang kita sampaikan di awal Pak, terkait dengan klaim asuransi maupun premi tadi, kan mungkin banyak sekali masyarakat yang masih bingung nih, kapan sih saya bayar biaya asuransi tersebut, tapi kalau saya sudah terhitung sebagai anggota gitu kan Pak. Iya. Nah Pak, mungkin nih Pak bisa disampaikan juga nih Pak cara klaim, prosedurnya seperti apa, dan juga kenapa nih masyarakat bisa mendapatkan asuransi ini tadi. Ya, jadi besaran santunan dan besaran premi itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Jadi untuk tadi produk untuk asuransi angkutan umum ya, iuran wajib, kita sebutnya iuran wajib kendaraan bermotor umum itu Rp60 per penumpang. Kemudian iuran wajib kapal laut itu 100 sampai Rp2.000 per penumpang. Kemudian iuran wajib kereta api itu Rp120 per penumpang, dan iuran wajib pesawat udara itu Rp5.000 per penumpang. Itu berdasarkan PMK nomor 15 2017. Sedangkan yang tadi untuk yang Undang-Undang 34 diatur besaran santunan dan preminya PP nomor 16 tahun 2017 itu per golongan kendaraan. Dari yang besar motor itu Rp35.000 per tahun sampai truk itu Rp163.000. Bahkan mobil jenazah, kemudian mobil pemadam kebakaran itu di luar, tidak digratiskan, tidak membayar sumbangan wajib. Makanya kita sosial sekali. Sosial sekali, merakyat sekali, Seperti Pak. itu. Oke, kenapa? Apakah Nah, untuk tadi prosedur santunannya ya. Oke. Jadi tadi klaimnya masyarakat yang terlibat kecelakaan wajib melaporkan kecelakaan ini kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian.
ya, ataupun kalau ini syah bandar, kalau dia kapal, kecelakaan kapal, ataupun pelairut lah, polisi air, ya, udara. Kemudian dari laporan polisi itu kita akan memberikan santunan. Proses selanjutnya nanti pasti petugas kita akan terjun ke rumah duka kalau korban meninggal dunia ataupun ke rumah sakit. Kita udah ada kerjasama 34 rumah sakit di Kalimantan Barat. Seperti itu. Nah, Tribuners, Tayangan. sampai jumpa. Oke, Pak. Tayangan 34 tadi. Oke, nah Tribuners semua. Jadi ini Tribuners, sebelum kita sampai ke sesi penutup podcast kita, seperti yang harus dijanjikan tadi, kita akan mengundi dulu nih. Jadi Pak, sebelum menutup closing statement, kita akan mengundi dulu nih 8 orang Tribuners yang berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Jadi hanya berlaku di Instagram Tribun Pontianak saja nih, bukan di Facebooknya. Jadi siapakah 8 orang beruntung itu? Oke, kru, operator sudah siap menentukan 8 orang yang beruntung? Oke, jadi peraturan itu adalah kalian menyampaikan komentar maupun testimoni terkait dengan asuransi. Jadi apakah 8 orang itu sudah terpilih? Oke, yang pertama dari @nicechips dengan komentar apa hukumnya asuransi dalam Islam, haram atau tidak? Nah itu mungkin pertanyaannya sangat-sangat besar ya Pak. Mungkin bisa jawab lain waktu nih. Lalu yang kedua ada Tito Ramadhani, apakah bisa 2 asuransi berbeda digunakan untuk klaim satu kejadian? Bla 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 gitu Pak, untuk menghemat waktu kita. Lalu yang ketiga dari @devns, asuransi Jasara Harja pernah bantu menyelamatkan kakak saat kecelakaan dan butuh dana yang besar buat operasi tangannya. Wah, ini adalah Pak testimoni yang bagus, real ya Pak, yang nyata nih langsung dari makasih. masyarakat di luar sana. Lalu yang keempat ada Cindy Tiffany I, karena I-nya 2. Komentarnya, karena asuransi adalah kunci agar kita dapat fokus pada hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena asuransi akan memastikan keamanan finansial kita. Jadi benar ya Pak, selain mengcover resiko juga bisa jadi investasi. Oke, yang kelima @idin derajat, asuransi seperti tabungan pemadam kebakaran. Anda membeli dan menyimpan tabungan pemadam kebakaran, tapi Anda pasti berharap tidak akan pernah. Jadi ini mungkin contoh sederhananya tadi ya Pak. Bagus itu. Yang keenam dari Rio Urs, asuransi kecelakaan diri bukan hanya melindungi kita dari kecelakaan akibat kendaraan. Bla 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 bla, karena kelihatan tuh Pak kamera. Panjang sekali nih. Terima kasih untuk Bang Rio udah menyampaikan komentar panjangnya. Lalu yang ketujuh ada @diadesti07. Produk asuransi umum seperti pengcoveran kebakaran sangat menguntungkan bagi saya karena premi per tahunnya tidaklah sangat menguras dompet. Jadi sangat kecil ya Pak. Per mil. Tapi dampaknya sangat besar. Dan yang terakhir nih Tribuners dari @Randi Pujas. Seluruh kendaraan dinas di perusahaan saya menggunakan asuransi all risk. Jadi yang mengcover seluruh resiko ya Pak. Yeah. Sehingga memberikan ketenangan bagi saya dan perlindungan total pada kendaraan dinas dari segala macam kerusakan yang terjadi. Jadi untuk para drivernya juga merasa aman. Ya. Oke nih, untuk 8 orang Tribuners yang beruntung bisa langsung nih menghubungi Tribun Pontianak untuk mengambil hadiah kalian. Jadi selamat bagi kalian yang menang nih. Dan juga Pak, sebelum menutup podcast kita hari ini nih Kak, mungkin bisa disampaikan closing statementnya. Sebisa mungkin kemanakah Tribuners nih untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan asuransi yang mereka inginkan. Mungkin dari Pak Bambang dulu Pak. Baik, saya ingin sampaikan bahwa di depan tadi kita kemukakan ada 34 perusahaan asuransi kecelakaan diri, asuransi yang menangani kecelakaan diri, mungkin dapat kami lihatkan di sini. Jadi yang tergabung dalam AAUI Kalimantan Barat dari 84 perusahaan, 34 ada di Kalimantan Barat. Ada BRI Life, ada MNC, ada Sadafria, ada Aspan, ada PD, ada Tugu, ada Etika, ada Aswata, ada Acah, ada Adira, ada Tripa, dan lain sebagainya. Untuk hal itu, apabila Anda ingin berhubungan dengan asuransi atau menanya lebih lanjut, bisa langsung ke sekretariat AAUI Cabang Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang, Komplek Pontianak Mall, nomor AA12.
email AAUI cabang Pontianak gmail.com. Oke. Dan kepada Tribuners yang telah meluangkan waktu sehingga hal ini menambah sama-sama wawasan kita tentang asuransi, kami haturkan ucapan terima kasih dan semoga di kesempatan lain akan kita bahas kembali. Oke, nah selanjutnya Pak dari Pak Regi nih Pak. Iya, para Tribuners, terima kasih atas segala partisipasi dan keikutsertaannya di podcast siang ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait bagaimana klaim jasa raja ataupun hal lainnya terkait asuransi anak perusahaan kami juga, bisa menghubungi ke IG kami di @jasaraharja_Kalimantan Barat atau di WA kami 0857 530 34280. Oke, jadi bisa langsung dicatat ya. Iya. Itu sangat-sangat penting. Simpen aja dulu siapa tahu butuh Iya. gitu kan Pak. Oke nih. Khususnya di IG kami yang paling aktif itu silakan DM saja apabila ada pertanyaan. Terima Jadi kasih. jangan sungkan ya Pak. Iya. Oke, Tribuners, semoga informasi yang sudah kita sampaikan kepada kalian hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak sekalian yang Sama-sama, Mbak sudah Rizky. hadir di studio kita hari ini. Terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan podcast Ya, ini sama. sampai selesai. Dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah berlaku saat ini. Dan Rizky ingin kembali mengingatkan untuk terus saksikan Tribuncast yang tayang setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Tribun Pontianak Aktif. Untuk itu saya Rizky Padriani dan juga kedua orang narasumber hebat kita hari ini pamit dulu hari ini. Ya. Sampai berjumpa di acara Tribuncast edisi berikutnya. Bye. While me do my two-step.